Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iwan filah yang dirahmati Allah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Iwan filah yang dirahmati Allah, sholat adalah merupakan ibadah yang mulia sehingga dijadikan sebagai tiangnya agama. Dan sholat adalah ibadah spesial yang perintahannya secara spesial, yaitu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah nanti di akhirat. Jika sholatnya diterima, maka amanlah amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika sholatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa orang tersebut. Nah, iwan filah, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak termasuk golongan tersebut, supaya kita bisa menghindari kerugian dunia dan akhirat, maka simaklah video ini dengan cermat. Sebelum saya lanjutkan, yang belum bergabung di channel ABM TV, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk membantu channel ABM ini supaya lebih berkembang. Ikhwan filah, dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda yang artinya ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat, tidak diterima walau hanya sejengkal di atas kepalanya. Orang tersebut adalah yang pertama, orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Yang kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Kemudian 2 saudara yang saling mendiamkan, artinya memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya. Nah, imam di sini bisa bermakna 2. 1, imamatun sughra, yaitu imam kecil. Imam kecil adalah imam sholat. Apabila dia maju dan makmumnya tidak suka, maka imam tersebut sholatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan dari syar'i, bukan alasan karena pribadi atau yang lainnya. Imam yang kedua dinamakan dengan Imamul Kubro, yang artinya pemimpin umat, baik menjadi sultan, khalifah, gubernur, presiden, dan lainnya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya karena tidak amanah dan ketidakadilan, maka sholatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti RT, RW, dan lainnya, sehingga dia tidak dipercaya oleh warganya karena melakukan hal yang melanggar agama. Kemudian warga itu membencinya, maka sholatnya itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu adalah istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkan suaminya tidur keadaan marah. Setiap sholat yang dikerjakan istri itu maka akan sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahannya kepada suaminya.
Ulama pun Imam Al-Muzir berpendapat itu pun juga sebaliknya, bisa terjadi pada suami gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, seperti memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian dan pendidikan. Marah yang tidak diterima sholatnya tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami yang tidak ditunaikan kepada seorang istri. Maka apabila suami itu sholat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah dua saudara yang memutuskan hubungan silaturahim. Dua orang saudara, baik saudara kandung maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan serta memutuskan hubungan mereka. Kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang tersebut terhalang dengan memecahkan silaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan rahmatnya kepadanya. Nah, ikhwan fillah, dua saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan, berkonflik atau bertikai, baik saudara kandung ataupun saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwan. Kullu mu'minin ikhwatun, setiap mukmin itu adalah saudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai dengan memberi salam. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun sholatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka sholatnya tidak diterima, tidak diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak memutus persaudaraan, tidak diterima amalannya dan tidak masuk surga. Karena buah dari sholat itu adalah sosial yang baik, menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Semoga ikhwan fillah kita semua dihindari dari perkara yang akan menjadikan sebab sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.